Brengsek. Ini sudah ketujuh kalinya. Kau masih mau? Paduka Santa Suci. Bukankah kita sudah sepakat? Malam ini kau izinkan aku ambil sesukanya dan turuti semua maunya. Tapi aku melakukannya demi menerobos ke tahap menengah pembentukan dasar. Baru setuju kultivasi berdua denganmu. Sebagai bencana hidup untuk kultivasi, Paduka Santa Suci ingin menerobos batas. Mana mungkin aku tidak melayani dengan sepenuh hati. Paduka, kau hidung belang. Dulu kaku dan tak pandai bicara. Tapi sekarang jadi sangat lihai. Aku seorang playboy ulung, terlempar nilai menjadi bejana hidup Santa Suci Sekte Harmoni. Sebelumnya tubuh ini adalah orang tak berguna dengan 10 akar roh. Tapi aku menemukan tubuh ini ternyata tubuh surya murni hanya dengan kultivasi berdua bisa jadi kuat. Sepertinya untuk bisa bertahan di dunia ini harus menaklukkan seluruh Sekte Harmoni lewat ranjang. Paduka Santa Suci, aku cuma ingin membantumu stabilkan kultivasimu. Kau sudah mengabaikanku selama setahun penuh. Masa aku tidak kerja lembur untuk mengejar ketertinggalan? Lagi-lagi. Aku sangka dia berhasil naik ke lapis ke-8 pemurnian energi. Tubuh surya murni memang kuat, tapi dibanding Kak Raka, masih jauh kalah. Aryan Prasma, aku sudah menerobos batas. Besok pagi, kita akan pergi bubarkan ikatan pernikahan kita. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang. Ini 100 batu roh sebagai kompensasimu. 100 batu roh. Paduka Santa Suci memang sangat dermawan. Apa maumu? Batalkan ikatan pernikahan. Ayu Lestari, aku tahu di hatimu selalu ada putra suci Sekte Awan Aruna, Raka Wijaya. Aku tak menyalahkanmu. Mencintai seseorang dengan tulus adalah hal terindah di dunia. Tidak sepertiku, yang bahkan tak bisa mengendalikan takdirku sendiri. Gampang. Dengan pengalaman playboyku 10 tahun, menghadapi satu wanita yang masih polos seperti kau, gampang sekali. Terakhir kali, jangan terlalu kasar. Tenang saja, Paduka Santa Suci. Aku jamin kau akan merasa nyaman. Ardian Pratama. Di hatiku hanya ada Kak Raka. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Cepatlah pindah dari pavilion Santa Suci. Aku kultivasi berdua denganmu hanya untuk meningkatkan kultivasiku. Kau dilarang menyebarkan kabar tentang kultivasi berdua kita. Jika ada orang luar yang tahu, pastilah kau mati dan jalur kultivasimu lenyap. Mengerti? Kau tak punya kata-kata yang ingin kau katakan padaku? Ada apa dengan wanita ini? Pernikahan sudah dibatalkan? Masih lama sekali. Jangan-jangan dia benar-benar kutaklukkan lewat ranjang? Dulu ada cinta sejati terbentang di hadapanku. Aku tak menghargaiku. Jika langit memberiku satu kesempatan lagi, aku pasti akan berkata pada gadis itu 4 kata. Apa? 4 kata apa? Lagi, sekali. Kamu, orang tak tahu malu? Paduka Santa Suci, kita sekarang sudah membatalkan ikatan pernikahan. Kalau masih ada apapun yang kau butuhkan, ingatlah untuk mencariku. Tapi, aku ini tak suka disentuh orang. Kalau ada pria lain yang menyentuhmu, aku akan jijik. Kak Wijaya sudah keluar dari retreat. Di balik urusan. Adik Ayu. Lama tidak berjumpa. Kak Raka. Akhirnya kau keluar dari retreat. Kalau ada pria lain yang menyentuhmu, aku akan jijik. Adik Ayu, ada apa denganmu? Ardian Brengsek. Cuma seorang dan hidup di lapang pemurnian energi. Orang tak berguna. Dengan cara apa? Dia bisa membuatku terus memikirkannya. Mungkinkah dia menanamkan iblis paten dalam keretoku? Adik Ayu, ku dengar
Di sekte harmonimu, ada seorang bejana hidup bertubuh surya murni yang bisa membantumu menerobos batas. Kulihat kau sudah berhasil. Apakah kalian sudah melakukan kultivasi berdua? Kalau Kak Raka tahu tubuh esensi yin murniku direbut paksa oleh Ardian, apakah dia akan menjijikanku? Sialan Ardian. Ardian menyebalkan. Ini semua salahmu. Kak Raka terlalu banyak berpikir. Beberapa waktu lalu, Guru Agung memberikanku pil tembus batas. Karena itulah aku bisa beruntung menerobos batas. Kau anggap aku anak kecil? Kau pikir aku bodoh? Aku Raka Wijaya, calon pemimpin jalan lurus. Wanita yang ku mau, malah didahului bejana hidup tak berguna, Ardian Pratma. Kau sungguh tak tahu diri. Aib terbesar. Kak Raka, di bukit belakang sekte, ada obat roh, hampir matang. Bisa bantu stabilkan kultivasimu? Aku antar kau. Baiklah. Ambil obat roh dulu, konsolidasi diri. Setelah dapat obatnya, langsung bunuh Ardian. Ardian, hidupmu ditinggal Santa Suci. Susah ya? Minggir. Masih keras kepala. Sayang, itu tak cukup keras. Makanya kau ditolak Ayu Lestari. Kak Hendra, kita tak ada masalah. Tak perlu menghinaku. Anjing liar yang ditolak Santa Suci. Hina memang kenapa? Ardian, Santa Suci tak mau kau malam ini ke kediaman guaku mendalami jalan agung bersama. Enya, Ardian, kau cuma bejana hidup. 10 akar roh, bahkan murid pelayan lebih baik darimu. Bang Harimau Kasihan, baru aja engkau. Jangan kurang ajar. Bejana hidup harus terima nasib. Cepat ambil itu. rupanya kau sengaja cari masalah. Memang iya, lalu kenapa? Hari ini aku akan mengajarimu tata krama. Si kecil harusnya diam dengan patut di selokan busuk. Bang Harimau hebat. Satu pukulan lumpuhkan si brengsek ini. Sebuah bejana hidup tak berguna, tanpa perlindungan Paduka Santa Suci, lebih hina daripada anjing. Aku sangka sekarang, aku sekuat ini. Menghadapi lapis 10 pembungan energi, sama sekali tak susah. Bocah, kau cari mati? Aturan ketiga sekte. Dilarang bertarung sesama anggota. Kalian mau menantang wibawa sekte? Kepala pasukan penegak sekte, Nisa Saputra. Kak Nisa, ini Ardian sih tak berguna, yang mulai lancang padaku. Aku cuma mau memberinya pelajaran. Si Ayu Lestari itu baru bisa tembus batas setelah kultivasi berdua dengannya. Dengan sifat Ayu Lestari, kalau aku dan Ardian menjadi pasangan kultivasi, bukan cuma akan membuatnya tumbuh iblis batin, tapi juga bisa membantuku tembus batas. Sekali lagi berkiblat terlampaui, tak berguna. Aku Nisa Saputra, pria yang kusukai. Mana boleh kalian bergosip sembarangan? Pria miliknya. Aku baru saja jadi lajang lagi, langsung jadi incaran kakak senior. Ternyata benar, anak laki-laki di luar rumah harus jaga diri baik-baik. Kak Nisa, dia cuma sampah yang diusir Santa Suci. Mengapa kakak mau ambil barang yang sudah dibuang Santa Suci? Ardian Pratma, karena kau dan Ayu Lestari sudah putus pertunangan, maka jadilah pasangan kultivasiku. Ayo daftar denganku. Apa? Segitu cepatnya? Jangan-jangan dia akan mengurung keduanya. Lalu menyuruh kakak senior siang malam tanpa henti, menyedot esensiku. Akhirnya aku mati kehabisan tenaga. Tidak terlalu berbahaya. Harus jauhi perempuan ini. Kenapa? Kau tidak mau? Kak Nisa, aku dan Ayu Lestari baru putus pertunangan. Menurut aturan sekte, aku punya hak bebas memilih pasangan selama 1 tahun. Kalau kau ingin menjadi pasangan kultivasiku, harus antre. Ini pertama kalinya seorang pria menolakku. Cukup menarik. Awalnya cuma ingin mengganggu Ayu Lestari, sekalian menerobos batas. Tapi sekarang, menjadi pasangan, kultivasi dengannya juga tak buruk. Katakan, syarat apa yang kau mau? Selama bisa kulakukan, semua bisa kukabulkan. Kak Nisa, aku Ardian Pratma ini, pria sejati yang teguh. Mana mungkin demi membuang harga diriku? 10.000 batu roh, ditambah 1 botol pil pengumpul roh. Kak Nisa, setahun di samping Santa Suci, kau kira aku kekurangan batu roh dan pil? 100.000 batu roh, ditambah 10 botol pil pengumpul roh. Kak Nisa, saya bukan orang seperti itu.
1 juta batu roh, ditambah 100 botol pil pengumpul roh. Kak Nisa, pandanganmu tajam sekali. Setelah masuk kediaman abadimu, di ranjang giok hangat itu, jangan sekali-kali anggap aku manusia. Kita sepakat begitu. Ternyata benar, semua pria di dunia ini sama, serakah akan harta dan nafsu. Beraninya dia, tapi tangannya panas sekali. Jamur roh 7 warna akan muncul. Benda ini bisa kujadikan mas kawin kalian. Lumayan juga. Jamur roh 7 warna. Kak Raka, kau baik-baik saja? Jamur roh 7 warna, belum matang sempurna. Hewan roh negara yang tak akan mengizinkan kita mendekat. Aku baik-baik saja. Tempat ini aneh. Mengekang tingkat kultivasiku. Kalau tidak, mana mungkin aku kena serangan dia ini? Aku cuma ingin menyentuh tanganmu. Kau malah, dia bahkan merebut. Esensi yang murnimu. Kenapa Ardian bisa bersama Nisa Saputra? Ardian. Kau Ardian? Matilah kau! Raka Wijaya, beraninya kau? Hajar yang keras. Kak Nisa hebat. Berani berbuat onar di Sekte Harmoni? Kira Sekte Harmoni tidak ada orang? Kau pasti Raka Wijaya. Kudengar kau sudah menerobos tahap akhir pembentukan dasar. Kenapa sampai Kak Nisa pun tak bisa mengalahkannya? Lihat wajahmu ini. Sepertinya terlalu menurut nafsu. Esensi maskulin terkuras. Sampai fondasi tak stabil ya. Apa yang kau omongkan? Aku ini... Ardian, kenapa kau bersama Nisa Saputra? Paduka Santa Suci, kita sudah putus ikatan pernikahan. Dengan siapa aku bersama, bukan urusanmu lagi. Kau... Jamur roh 7 warna telah muncul. Adik, cepat berikan padaku. Diam kau. Ardian, asalkan kau tinggalkan Nisa Saputra, aku akan berikan jamur roh 7 warna ini padamu. Tak usah. Tahapku sangat stabil. Tubuhku juga tak lemah. Barang beginian, lebih baik kau berikan untuk ke arah kamu, agar dia pulih. Ayu Lestari, apa kau terlalu meremehkanku, tak menganggapku? Ardian sekarang adalah pasangan kultivasiku. Hanya sebatang jamur roh 7 warna, takkan sampai membuat Ardian meninggalkanku. Kak, kurasa kita pergi saja. Siapa tahu pasangan itu nanti ingin melakukan sesuatu. Ardian, turnamen besar sekte. Itulah ajalmu. Turnamen besar sekte. Bagaimana aku bisa lupa hal ini? Meski turnamen besar sekte akan menekan tingkat kultivasi Kak Raka, Ardian tetap takkan sanggup melawan. Tidak boleh. Ardian kan dulu pasangan kultivasi berduaku. Demi harga diriku, aku harus bantu dia. Ade Ayu, jangan pergi. Cepat berikan jamur roh 7 warna padaku. Ardian, aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Ardian, kudengar, Kak Raka itu orang yang pendendam. Hari ini kau menghinanya begitu. Besok di turnamen sekte, dia pasti takkan melewatkanmu. Selama Kak Nisa ada, dia bukan siapa-siapa. Satu jurus saja sudah bisa membuatnya kocar-kacir. Hari ini di lembah itu, ada formasi penekan. Kalau tidak, paling-paling aku cuma imbang melawannya. Yang utama tetap kekuatan sendiri. Lebih baik kau tingkatkan tingkat kultivasimu sendiri. Aku juga ingin cepat naik tingkat. Tapi kenyataannya tak memungkinkan. Itu mudah. Lepas baju, Langsung paksa saja. Bentuk tubuhnya benar-benar bagus. ini seni Phoenix Layer pemupuk asal. Coba kau pahami dulu. Cepat sekali menguasainya. Lapis pertama. Dia punya pemahaman sehebat itu? Mungkinkah dia genius? Tidak baik.
Ilmu ini, rasanya aneh. Kak, aku sekarang akan bantu kamu berlatih. Kak Nisa, kamu mau apa? Bukannya mau kultivasi berdua denganku? Seni Phoenix Slayer pemupuk asal. Berbeda dengan teknik kultivasi berdua lainnya. Perlu ketahanan untuk memicu potensi dalam tubuh. Tahan sebentar ya. Teknik rongsokan apa ini? Kak Nisa, aku nggak tahan lagi. Lepasnya aku cepat. Ini bukan teknik kultivasi berdua. Ini jelas jalan sesat. Aku berhasil menerobos batas. Kak Nisa, aku nggak kuat lagi. Lepasin aku cepat. Nggak boleh. Kalau sekarang dilepas, semua usahamu sia-sia. Tahan lagi 2 jam. Ini untuk kebaikanmu. Aku duluan pergi stabilkan kultivasiku. Ardian, aku perlu bicara. Ayo Lestari. Ardian, kalian sedang main adegan? Adegan apaan? Kak Nisa suruh aku latih seni Phoenix Slayer pemupuk asal. Dia bilang aku harus tahan. 2 jam baru bisa. Lepasin aku cepat. Turnamen besar sekte sudah dekat. Raka Wijaya pasti nggak bakal lepaskan kamu. Tahan lagi sebentar. Menerobos batas, nggak bisa dipaksa. Bahkan reinkarnasi Dewa Langit pun, nggak mungkin bisa menerobos batas dalam kondisi kayak gini. Kalau di tempat lain, pasti nggak bisa. Tapi ini sekte harmoni. Menerobos batas. Kan gampang sekali. Beneran? Terus gimana caranya biar bisa? Tunggu. Selama ini kau yang selalu duluan? Kali ini, giliranku. Paduka Santa Suci. Lagi-lagi. Ardian, sekarang kau bisa coba menerobos batas. Kenapa bersama Ardian, hadiah buku? Selalu terasa puas? Jangan-jangan dia jodoh takdirku? Tembuslah. Inikah kekuatan setelah menerobos batas? Sekarang aku merasa kuat sekali. Raka Wijaya. Bisa kubunuh dengan 1 pukulan. Aku antar kau pulang. Ayo Lestari. Kau memanfaatkan status Santa Suci. Tak hanya nekat masuk kediaman guaku, berani juga menggoda suamiku. Hari ini akan kuberi pelajaran. Aku tak takut padamu. Aku sangka kau juga sudah menerobos batas. Dengan bantuan suamiku, menerobos batas jadi mudah sekali. Hanya tak kusangka, Paduka Santa Suci yang terhormat, ternyata main belakang dengan pria lain. Tebasan pedang. Itu, menurutku, kita bertiga bisa hidup rukun. Itu yang terpenting. Tidak boleh, kau hanya milikku. Turnamen besar sekte akan segera dimulai. Aku bawa kau ke sana sekarang. Ardian, aku pasti akan merebutmu kembali. Kak Raka melawan bidang hidup harmoni energi yang tak berguna. Ini kan pakai cara besar untuk urusan kecil. Dengar-dengar Kak Raka, sudah tembus tahap akhir pembentukan dasar. Dia adalah murid yang dapat disediakan. Raka ini, aku lihat tumbuh besar. 8 tahun memasukkan energi ke tubuh, 15 tahun dengan lapis ke-12 murni energi. Bunuh monster tahap pembentukan dasar. 16 tahun masuk pembentukan dasar. Hanya 2 tahun, sudah tembus tahap akhir pembentukan dasar. Bakatnya sangat langka. Ketua sekte bilang kurang dari 100 tahun. Dia bisa capai tahap transformasi dewa. Ardian, menyerahlah sekarang. Masih ada waktu. Bersujud minta ampun padaku. Aku kasih jasad utuh. Wah, dialognya jadul banget.
Santa Suci Ayu cantik sekali. Kayak bidadari turun dari langit. Kenapa dia datang hari ini? Pasti datang. Dukung Kak Raka. Dia kan pengagum Kak Raka. Adik Ayu, kau datang bawa jamur roh 7 warna untukku? Ardian, jamur roh 7 warna ini bisa tahan satu serangan mematikan. Ambil untuk jaga diri. Santa Suci Ayu. Ternyata datang untuk Ardian? Jangan-jangan adik masih ngantuk dan salah orang. Kak Raka, lebih baik kau langsung mengaku kalah. Kalau tidak, kau bahkan tak bisa tahan 3 jurus Ardian. Raka Wijaya, kalau tak mau memalukan keluarga Wijaya, cepatlah bersujud minta maaf pada suamiku. Suamiku murah hati, pasti tak akan mempermasalahkanmu. Aku bersujud minta maaf padanya? Itu lelucon terbesar. Santa Suci Ayu, kau dan Raka tumbuh bersama sejak kecil, sekarang menjadi pasangan kultivasi. Juga sudah sewajarnya. Dan gadis keluarga Saputra, Raka di masa depan, pasti akan menjadi pemimpin jalan lurus. Mengikutinya, keluarga Saputramu juga akan ikut menikmati kejayaannya. Kalian sama sekali tak tahu seberapa hebat Ardian. Suamiku memang yang terkuat. Ardian, guna sihir apa kau? Membius pikiran mereka berdua? Kalau tak segera kau lepaskan, nanti aku pasti akan kuliti dan cabut uratmu. Hancurkan tulang dan tebarkan abumu. Jangan banyak omong. Apapun kemampuannya di arena tanding, baru terlihat nyata. Kau cuma bejana hidup tak berguna. Bisa apa? Ardian, naiklah dan mati. Siapa yang mati? Belum tentu. Kuat sekali. Memang pantas Kak Raka. Cuma tenaga roh es ini saja sudah bisa membunuh seekor monster. Bagus, bagus. Dengan kekuatan Raka, dia pasti paling unggul di antara yang seumuran. Ternyata memang sampah. Bahkan satu seranganku saja tak bisa dia tangkis. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Kak Raka keren banget ya. Serangan pedang ini memberiku kesan seperti bisa membelah langit dan bumi. Ini tak mungkin. Cuma segini? Sekarang, giliranku. Wah! Pukulan ini sungguh bertenaga. Lebih kuat dari sang pedang Kak Raka tadi. Tak mungkin. Kak Raka yang terkuat. Kak Rakamu mundur. Ah, salah, dia malah kabur. Ada apa ini? Aku jelas sudah menerobos batas, tapi kekuatanku malah turun. Ardian, kau pikir bisa mengalahkanku? Tembuslah. Tak disangka Raka benar-benar mencapai tahap akhir pembentukan dasar. Benar. Sayangnya Ardian, murid bejana ini cuma duel sekte, tapi nyawanya melayang percuma. Haha, tak akan mati. Sebelum duel mulai, aku sudah minta ketua sekte pasang formasi penekan. Sekarang mereka seimbang. Paling-paling Ardian, cuma luka parah. Ardian, kukira kau hebat sekali. Ternyata cuma bagus dilihat tak berguna. Selanjutnya, akan kuperlihatkan padamu jurang antara kita seberapa besar. Raka sampai bisa menggoyahkan formasi penekan. Bagaimana mungkin? Formasi penekan, tapi itu diatur sendiri oleh ketua sekte. Selamat Tetua Wijaya. Dengan dia, keluarga Wijaya bisa berjaya. 5.000 tahun lagi. Hebat sekali Kak Raka. Bakat calon maharaja. Kak Raka punya aura seorang maharaja. Kak Raka ganteng banget. Aku ingin punya anak darinya. Adik Ayu, lihat kekuatanku. Kuat? Setiap pukulan Ardian jauh lebih kuat darimu. Ardian, kau harus bersyukur ada formasi penekan ini. Kalau tidak, kau pasti mati mengenaskan. Formasi penekan ini, Mungkin sengaja diatur para tetua untuk hindari korban jiwa. Tujuannya menyelamatkan nyawa anjingmu. Oh, makanya kekuatanku turun drastis. Sudah di ujung maut masih sok keren. Sukeren. Raka Wijaya, kau kira formasi ini melindungiku? Kau salah. Formasi ini sebenarnya melindungimu. Tembuslah. Dia ngapain? Dia ketakutan sama Kak Raka? Dia mau menghancurkan formasi penekan ini. Tak tahu batas diri. Haha, mustahil. Bahkan kalau kami bertiga naik ke arena, tak bisa hancurkan formasi ketua sekte.
Dia berhasil hancurkan formasi yang diatur ketua sekte. Hancur. Jenius langit sejati. Sepertinya sekte harmoni kami akan bangkit juga. Dia bisa menghancurkan formasi itu. Jangan-jangan Kak Raka kalah darinya? Tidak, anak ini tak boleh dibiarkan hidup. Raka Wijaya, kini formasi sudah hancur. Tunjukkan semua kekuatanmu. Bagaimana mungkin dia memecahkan segel pembatas? Jangan-jangan kekuatannya benar-benar melebihiku? Tidak mungkin. Level kultivasiku jauh lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin aku kalah? Ini serangan terkuatku. Dia pasti tak akan sanggup menahannya. Kekuatan Kak Raka ternyata sekuat ini. Tidak. Sekarang formasi sudah hancur. Kalau Ardian tak bisa menahan serangan ini, dia bisa mati. Untuk apa peduli padanya? Cuma murid pelayan, bejana hidup untuk kultivasi. Terlalu lemah. Ini mustahil. Kau berhasil menghancurkan formasi Duri Esku. Tidak ada yang mustahil. Kalau lemah, ya berlatih lebih keras. Ardian, kau berani menampar wajahku? Gue tampar muka lo, emang kenapa? Pergi. Sama-sama murid Sekte Harmoni. Kau berani berniat membunuh, harus dihukum mati. Tetua Wijaya, apa maksudmu? Kalian berdua minggir. Ardian Pratama ini berani mencoba membunuh Kak Raka, harus mati. Kak Raka hanya terluka ringan. Menurutku masalah ini lebih baik dianggap selesai saja. Sekte Harmoni, ya? Kalian mau lindungi Ardian Pratama? Betul, Tetua Santoso. Apa otakmu udah beku? Dulu Raka Wijaya masuk Sekte Harmoni kalian cuma demi Ayu Lestari. Kau pikir bisa mainin keluarga Wijaya? Tetua Wijaya, sekarang aku terluka parah. Perlu diobati segera. Nanti setelah sembuh, aku akan pimpin keluarga Wijaya ke sini dan bunuh Ardian Pratama sendiri. Ardian Pratama, aku ingin lihat berapa lama Sekte Harmoni bisa lindungimu. Lao Zhou, sekarang gimana? Kalau Raka Wijaya beneran bawa keluarga Wijaya ke sini, Sekte Harmoni kita, bukan tandingannya. Bagaimana kalau kita serahkan Ardian Pratama ke mereka? Mungkin bisa redakan amarah Raka Wijaya. Kekuatan Ardian Pratama sekarang juga termasuk unggulan sekte. Kalau diserahkan begitu saja, ketua sekte pasti tahu dan akan hukum kita. Kita bisa minta sumber daya kultivasi dari Raka Wijaya sebagai penukar Ardian Pratama. Dengan begitu, ketua sekte juga tak akan protes. Dua brengsek. Kalian pikir gue nggak dengar? Gue lebih baik mati hari ini daripada biarkan kalian berhasil. Kurang ajar. Kau cuma murid bejana hidup. Berani melawan kami? Persetan murid bejana hidup. Mulai hari ini, gue keluar dari Sekte Harmoni. Aku ikut keluar dari Sekte Harmoni. Suamiku, ayo pergi. Ardian tak boleh pergi. Tetua Santoso, apa kau ingin bermusuhan dengan keluarga Saputra? Selamat datang pulang, Nona. Ayah, aku kembali. Siapa dia? Ayah, dia adalah menantu yang kucarikan untukmu, Ardian Pratama. Dia Ardian itu? Bangsat. Sekarang seluruh dunia kultivasi tahu dia telah menyinggung. Keluarga Wijaya, kau masih berani membawanya ke sini? Usir dia. Kupikir aku mau datang. Kak Nisa yang memaksa aku datang. Aku cuma menurut. Kalau begitu, pergilah sendiri. Kenapa aku harus mendengarmu? Kalau Kak Nisa suruh aku pergi, aku langsung pergi. Kau benar-benar brengsek. Ayah, tolong bantu dia. Sekarang aku sudah menjadi miliknya. Kalau ayah usir dia, aku akan ikut dia mengembara. Takkan pernah kembali lagi. Kepala keluarga. Keluarga Wijaya adalah keluarga terkemuka yang sudah turun-temurun 10.000 tahun. Dengan kekuatan keluarga Saputra, melawan mereka bagai melawan yang kuat dengan kekuatan lemah. Mohon kepala keluarga pertimbangkan matang-matang. Ayah, tolong bantu Ardian. Nisa, ayah adalah kepala keluarga. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh keluarga Saputra. Kepentingan bersama harus diutamakan. Ayah, Ardian adalah pria yang paling kusukai seumur hidupku. Kau malah mau menyerahkannya? Karena takut pada keluarga Wijaya? Ayah sangat mengecewakanku. Ardian, ayo kita pergi. Berhenti. Ada apa lagi, kepala keluarga Saputra? Jangan bilang ayah kejam. Aku kasih kau kesempatan. Di tempat ini ada lokasi kediaman Guru Mahendra. Kalau kau bisa membujuknya, membantu keluarga kami, menyalakan api nadi bumi, keluarga Saputra akan terima Ardian. Ayah, aku tahu ayah yang terbaik. Jangan senang dulu. Guru Mahendra satu-satunya, ahli alkimia tingkat 5 negeri Aruna.
Keluarga kami sudah memohonnya. Ratusan tahun, dia tak pernah setuju. Bicara lagi setelah kalian undang dia. Pergilah. Suamiku, Guru Mahendra seharusnya ada di puncak gunung ini ya. Capek banget, daki beberapa gunung, akhirnya sampai. Guru, suamiku ini kediaman gua Guru Mahendra. Sepertinya iya. Ayo, Naga banjir petir api. Suamiku, kita tak bisa lawan binatang ini. sudah sampai sini, tak boleh menyerah. Aku yang hadapi. Kamu hati-hati. Suamiku, sial! Naga ini lebih kuat dari Ketua Agung. Lebih kuat. Suamiku bukan lawannya. Hai binatang, jangan sakiti suamiku. Kak Nisa, cepat pergi. Aku tak mau pergi. Meski mati, aku mau mati bersamamu. Si hitam mundur. Kak Ardian, kita bertemu lagi. Lagi? Kita kenal? Kamu adik Citra? Citra Mahendra, kau tak berguna. Buat satu pil penarik energi saja. Tak bisa kau hasilkan. Wahaha. Pergilah dari Akademi Alkimia sendiri, agar kakekmu tak malu. Pergi dari sini. Lepaskan adik Citra. Kau si pecundang 10 akar roh, mau jadi pahlawan? Teman-teman, hajar dia. Si pecundang 10 akar roh dan si pecundang alkimia. Cocok sekali. Kak Ardian, kau terluka. Aku bantu obati lukamu. Kak Ardian, kenapa kau kesini? Kok di mana-mana ada kamu? Adik baikku? Adik Citra? Aku cari Guru Mahendra. Oh, kalian juga cari kakekku? Dia beberapa waktu lalu baru pergi mengembara. Ada perlu apa? Pergi mengembara? Kami ingin minta Guru Mahendra nyalakan api nadi bumi. Keluarga Saputra. Keluarga Saputra? Aku tahu. Kalian sudah minta kakekku ratusan tahun. Dia tak pernah setuju. Sebaiknya kalian pulang saja. Kak Ardian, ikut aku. Dengar suamiku, adik Citra mengizinkanmu masuk. Aku pergi saja. Jangan sampai mengganggu kalian mengobrol. Suamiku, Kak Ardian, dia adalah pasangan kultivasimu. Kalian sudah mengikat janji pernikahan? Tidak. Tidak. Yang seharusnya dilakukan, dan yang tidak sudah terjadi. Bahkan tanpa ikatan pernikahan, kau tetap milikku. Suamiku, jangan-jangan kau sudah punya di piring, melihat di baskom, lalu menginginkan yang di wajan? Masih ada perempuan lain? Adik Citra, kau belum tahu kan? Suamiku dulu dengan Paduka Santa Suci juga pernah jadi pasangan kultivasi. Benarkah? Tentu saja benar. Bagian suamiku yang itu. Itu, kalian lanjutkan dulu. Aku pergi dulu. Berdiri, siapa yang izinkan kau pergi? Citra, maksudmu apa? Kak Ardian, Kak Nisa, sebelum pergi kakek, meninggalkan api alkimia untukku. Setelah kuasai, aku akan ke keluarga Saputra bantu kalian. Adik Citra, kau harus cepat datang. Aku takut tidak bisa jaga suamiku. Nanti dia malah tebar pesona lagi. Apa aku orang seperti itu? Iya. Fitnah. Ini jelas-jelas fitnah. Ayah, Guru Mahendra sudah setuju datang ke keluarga kita. Benarkah? Aku sudah memohon ratusan tahun pada Guru Mahendra, tapi dia tak pernah mau datang. Tak kusangka kalian berdua benar-benar bisa mengundangnya ke sini. Dengan api nadi bumi merawatnya, tak sampai 1000 tahun, keluarga kami, keluarga Saputra, bisa saingi keluarga Wijaya. Ayah, ini semua berkat suamiku. Kalau bukan karena dia, Guru Mahendra pasti takkan datang. Sejak 1000 tahun lalu, inti api nadi bumi keluarga Saputra padam, kekuatan keluarga ini merosot tajam. Kali ini kau benar-benar telah membantu keluarga Saputra sekali. Hahaha. Harus kita rayakan baik-baik. Hari ini kita tak pulang sebelum puas minum. Adik, kalau kalah minum. Adik apa? Mulai sekarang panggil aku ayah, dan aku panggil kau kakak, kak. Tidak bisa. Kau sudah panggil aku kakak, kak. Aku hanya bisa panggil kau adik. Kakak, lebih baik. Kau langsung keluar dari Sekte Harmoni, datang jadi menantu idaman keluarga Saputra. Bukankah itu bagus? Adik, seorang pria, harus mengembara dengan pedang, bercita-cita luas. Bagaimana bisa terbelenggu oleh perasaan asmara? Kakak benar. Dulu kalau aku punya kesadaran sepertimu, takkan terbelenggu oleh adik iparku. Kakak, gelas ini untukmu.
Adik sudah bangun? Adik, Kenapa? Lupa kemarin, kita sudah bersaudara? Kakak, kami sudah bersaudara angkat. itu cuma karena mabuk, main-main saja. Paman, jangan serius. Tidak bisa. Aku Bima Saputra, pria sejati harus bertanggung jawab. Menemukan aku jadi orang yang mengkhianati janji dan budi. Paman sebagai kepala keluarga Saputra, memanggilku si junior kakak, sungguh tak pantas. Biarkan saja hal ini berlalu. Sumpah seorang pria, sekali diucap tak bisa kembali. Mulai sekarang kau adalah kakak angkatku, Bima Saputra. Baiklah, adik kecil. Buruk sekali. Ayah, buruk sekali. Luka Raka Wijaya sudah sembuh total. Dia mesti datang ke keluarga Saputra untuk balas dendam pada Ardian. Kak Raka, kumohon padamu, lepaskan Ardian. Lepaskan dia. Mimpi di siang bolong. Asal kau mau lepaskan Ardian, apapun yang kau minta akan kulakukan. Kau sebagai Santa Suci Sekte Harmoni, seharusnya tahu cara membuat pria senang, kan? Begini saja, asal kau setuju jadi pasangan kultivasiku, aku akan pertimbangkan untuk lepaskan dia. Bagaimana? Walau aku Santa Suci Sekte Harmoni, tapi aku bukan sembarangan. Pria pun mau. Dan seumur hidupku, di kehidupan berikutnya, sampai kehidupan setelahnya, hanya Ardian satu-satunya yang kukenali. Tuan muda, Ardian dan Nisa Saputra sudah kembali ke keluarga Saputra. Keluarga Saputra? Bagus sekali. Aku segera pulang ke keluarga, ambil pusaka penjaga keluarga, dan lihat apakah keluarga Saputra berani melindungi Ardian. Pusaka penjaga keluarga Wijaya. Katanya pusaka dari alam atas. Tidak boleh. Aku harus segera beritahu Ardian Pratama. Tidak tahu, mengapa kepala keluarga mengadakan rapat keluarga hari ini? Ada urusan apa? Guru Mahendra sudah berjanji pada saudara muda Ardian membantu keluarga kami keluarga Saputra menyalakan api nadi bumi. Memanggil kalian berdua kemari untuk berdiskusi cara menghadapi keluarga Wijaya. Berani bertanya kepala keluarga, di mana Guru Mahendra sekarang? Guru Mahendra masih ada urusan, segera datang. Bocah. Untuk mendapatkan perlindungan keluarga Saputra, berani sekali kau bicara sembarangan. Sudah lama aku dengar, Guru Mahendra sedang mengembara. Mana mungkin dia berjanji padamu? Guru Mahendra memang tidak ada, tapi dia punya cucu perempuan, namanya Citra Mahendra. Dia juga bisa menyalakan api nadi bumi. Dia juga bisa menyalakan Omongan bumi. kosong. Mengapa aku harus percaya? Kau ini tua bangka. Bukti apa yang kau mau? Kukatakan sekali lagi, bukan aku yang minta keluarga Saputra membantuku. Ini Kak Nisa yang bersikeras membantuku. Nona belum berpengalaman, tertipu oleh kata-kata manis palsumu. Setelah kau pergi, aku punya cara untuk menyadarkannya. Tetua Agung, adik Citra mau bantu kita cuma karena suamiku. Kau usir dia? Apa kau tak mau api nadi bumi keluarga kami menyala lagi? Nona, bukan itu maksudku. Kalau bukan, diam kau. Kalau keluarga Santa Suci Sekte Harmoni, ayo Lestari minta bertemu. Santa Suci Sekte Harmoni? Dia mau apa? Persilakan masuk. Ardian, cepat ikut aku. Raka Wijaya sebentar lagi akan datang cari kau balas dendam. Santa Suci ayu dengan panik. Dengan perlindungan keluarga Saputra, Ardian akan aman. Paman Saputra, keluargamu tak bisa lindungi dia. Tak bisa? Raka Wijaya cuma junior? Berani dia berada dengan kami? Paman Raka Wijaya sudah kembali ke keluarga Wijaya dan meminjam tungku pembakar langit. Tungku pembakar langit? Itu pusaka dari alam atas. Kabarnya kekuatannya sangat dahsyat. Hanya butuh sekejap untuk mengubah hutan menjadi gunung api. Kepala keluarga, cepat serahkan Ardian. Keluarga Saputra tak mungkin menang. Bertarung saja belum? Mana kau tahu pasti kalah. Lagi pula keluarga Wijaya cuma kirim satu orang. Kalau keluarga Saputra mengalah, bukankah kita akan dijak keluarga lain? Ardian, keluar dan terima ajalmu. Keponakan Raka, apa keperluanmu datang ke sini? Serahkan dia. Ardian adalah menantu keluarga Saputra. Kau pikir dengan satu kalimat, aku akan serahkan dia? Bima Saputra, kau benar-benar mau lindungi dia? Lalu mau apa? Kau cuma anak muda keluarga Wijaya. Berani di hadapanku. Merampas orang? Baik, ini pilihan kalian sendiri. Tungku pembakar langit, keluar. Tungku pembakar langit telah menjaga keluargaku ribuan tahun, hingga membuat kami jadi keluarga papan atas. Tungku pembakar langit punya kekuatan bakar dewa lebur iblis. Dengan tungku ini, Raka pasti aman. Biar Raka bawa keluar. Tidak apa-apa, kan? Tenang, selain kita, tak ada yang bisa goyahkan tungku pembakar langit. Kalau Bagas Wijaya, si tua bangka itu yang menggerakkan tungku, aku memang tak sanggup lawan. Tapi kau cuma anak muda, aku tak percaya kau bisa gunakan semua fungsi tungku pembakar langit. Tembuslah. Kau masih mau goyahkan tungku pembakar langit? Tak tahu batas diri. Musnah. Siapa?
cuma kultivator pembentukan dasar. Berani ikut campur urusan keluargaku? Cari mati! Dengan levelmu, di puncak pembentukan dasar, bisa menggerakkan api sekuat ini memang luar biasa. Tidak mungkin! Ini adalah api tenaga roh tungku pembakar langit. Bagaimana mungkin kau sama sekali tidak terluka? Sejak usia 10 aku sudah bermain api. Di usia 15 sudah bisa memanfaatkan api asing dari langit untuk kultivasi. Api tungku biasa begini apa artinya bagiku? Dia bisa memaksa mengambil tungku pembakar langit. Sial, Raka terkena serangan balik. Gadis itu ternyata ahli alkimia tingkat 3? Jangan banyak bicara. Bawa dulu Raka pulang. Adik Citra, hebat sekali kau. Bisanya mengambil tungku pembakar langit ini. Jangan-jangan kau lebih kuat dari kepala keluarga Saputra? Kak Ardian terlalu banyak berpikir. Alasanku bisa menguasai tungku pembakar langit hanya karena aku seorang ahli alkimia. Aku bisa mengendalikan api dari puncak tungku tanpa pemilik. Tungku pembakar langit adalah pusaka dari alam atas. Keluarga Wijaya belum ada yang bisa menaklukkannya. Karena itu aku bisa memadamkan apinya. Begitu rupanya. Karena kau mengambil tungku pembakar langit, pasti keluarga Wijaya tak akan tinggal diam. Mari kita kembali ke dalam balai dulu. Berdiskusi tentang cara menghadapi keluarga Wijaya. Tetua, menurutku lebih baik serahkan Ardian ke keluarga Wijaya. Itu lebih aman. Aku peringatkan kalian sekarang. Jika berani menyerahkan Kak Ardian, aku jamin api nadi bumi keluarga Saputra takkan pernah menyala lagi. Guru Mahendra ini memaksa sekali. Memaksa? Kalau bukan karena Kak Ardian, aku bahkan takkan mau masuk ke gerbang rumahmu. Guru Mahendra, kulihat kau sama sekali tak tegang. Apa ada cara mengatasinya? Tentu ada. Bawa aku nyalakan kembali api nadi bumi keluargamu dulu. Inilah nadi bumi, tempat keluarga kami berada. Sudah padam 500 tahun. Mohon Guru Mahendra berkenan menyalakan kembali api nadi bumi. Api pembakar langit bangkit. Segala api patuhi perintahku. Buka! Datang. Api nadi bumi akhirnya menyala lagi. Keluarga Saputra akan bangkit. Kak Ardian, tungku pembakar langit ini adalah benda paling murni dan paling berenergi surya. Sifatnya sama dengan tubuh surya murnimu. Asal kau bisa serap energi tungku pembakar langit ke dalam tubuhmu, kau akan punya kekuatan untuk lawan keluarga Wijaya. Serap ke dalam tubuh? Aku tak bisa. Aku bisa. Kalian pulang dulu. Aku mau bantu Kak Ardian menerobos batas. Dia menyuruh kita pergi supaya bisa berduaan dengan suamiku. Pasti punya niat jahat. Tidak, aku harus tetap di sini, mengawasi mereka. Citra Mahendra ini terus memanggil Kak Ardian. Jangan-jangan dia mau mengejarnya? Sudah ada Nisa Saputra, sekarang ditambah lagi Citra Mahendra. Kapan aku bisa membawa Ardian kembali padaku? Kan kalian berdua adalah pasangan kultivasi Kak Ardian, kalian boleh tinggal. Kak Ardian, teknik rahasiaku perlu dilakukan di dalam tungku pembakar langit. Ayo kita masuk. Kak Ardian, pejamkan matamu erat-erat. Fokuskan pikiranmu. Tenaga roh kembali ke pusat nadi. Segala hukum lahir dari hati. Keluar! Adik Citra, suamiku kenapa? Tungku pembakar langit mengandung energi surya murni yang sangat banyak. Kak Ardian menyerap terlalu banyak. Dia hampir tidak sanggup menahannya. Jika energi ini tidak dikeluarkan, tubuhnya akan meledak. Aku dan suamiku berkultivasi berdua setiap hari. Biarkan aku yang menanganinya. Adik Citra, kau mau apa? Kak Ardian menyerap terlalu banyak energi surya murni.
Sebagai ahli alkimia, keahlianku adalah memadamkan api. Padamkan apinya. Aku Santa Suci Sekte Harmoni. Api dalam pria, lebih mudah kupadamkan daripada dirimu. Ayu, kau lupa? Aku juga murid Sekte Harmoni. Aku juga pasangan kultivasi suamiku. Seharusnya aku duluan. Aku tak kuat lagi. Tenaga rasul yang murni dalam tubuh suamiku terlalu banyak. Kalian beruntung. Akhirnya giliranku. Aku Santa Suci Sekte Harmoni, pasti bisa bertahan. Kenapa harus kau? Aku sahabat sejak kecil, Kak Ardian, tunggu pemakaran ini. Juga aku kendalikan. Harusnya aku... Tak kusangka Kak Ardian, begitu hebatnya. Aku juga tak tahan. Ayu Lestari. Sisanya, serahkan padamu. Kau jangan sampai membahayakan Kak Ardian. Aku naik darah. Aku naik darah. Berani sekali mereka. Pusaka penjaga keluargaku. Mereka berani berbuat mesum di dalamnya. Wahai murid-murid keluarga Wijaya, dengarkan perintah. Sujud pada leluhur agung. Ikuti kami menyerbu keluarga Saputra. Bunuh! Suamiku, kau di tingkat apa? Kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan aura kultivasimu? Aneh. Bahkan akhir inti emas, aku pasti bisa mendeteksinya. Jangan-jangan Kak Ardian sudah naik ke jiwa bayi? Aku di puncak inti emas, hampir membentuk jiwa bayi. Tapi untuk membentuk jiwa, bayi butuh harta langit dan bumi. Sekarang cari sudah terlambat. Kak Ardian, kok bisa bodoh banget sih? Tungku pembakar langit ini, kan pusaka roh bawaan lahir. Kalau kau pakai ini untuk membentuk jiwa bayi, pasti lebih kuat dari yang biasa. Iya ya, kenapa aku tidak kepikir? Jiwa bayi terbentuk. Ardian, keluar dan terima ajalmu. Kalian lanjutkan memurnikan tenaga roh tungku pembakar langit dalam tubuh. Aku mau lihat, keluarga Wijaya bisa apa? Suamiku, kau harus hati-hati. Tenang, sekumpulan putri inti emas keluarga Wijaya itu bukan apa-apa. Ardian Pratama, keluar dan hadapi ajalmu. Sekumpulan sampah. Kira dengan jumlah banyak bisa mengalahkanku? Jangan-jangan kau pikir, dengan perlindungan keluarga Saputra, kau bisa sok jago di hadapanku? Hari ini siapa yang berani melindungimu akan ikut mati bersamamu. Oh ya, akan kulihat sendiri bagaimana sekumpulan sampah yang belum mencapai jiwa bayi ini bisa membunuh siapa hari ini. Jangan buru-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Lihat siapa mereka. Rendra Pratama. Kau anak durhaka, bahkan tidak mau memanggilku paman kedua. Paman kedua? Kau pantas? Paman, kumohon, kembalikan barang peninggalan ayahku. Barang-barang lainnya, bisa saja tidak kuminta. Mau barang peninggalan ayahmu? Bisa saja. Asal kau patuh dan serahkan stempel kepala keluarga, aku akan mengembalikan barang rongsokan itu padamu. Kau orang tak berguna dengan 10 akar roh, pantas menjaga stempel kepala keluarga. Jadi jika aku menyerahkan stempel kepala keluarga, kau akan mengembalikan barang peninggalan ayahku? Tentu. Akhirnya aku mendapatkan stempel kepala keluarga. Mulai hari ini, seluruh keluarga pertama adalah milikku, Rendra Pratama. Rian Kusuma. Ajari dia tentang aturan keluarga pertama kita. Tolong, kepala keluarga. Tolong kembalikan barang peninggalan ayahku. Paman jangan sampai dia mati. Sekte Harmoni sedang menerima murid bejana hidup. Lebih baik kirim dia ke Sekte Harmoni, dan dia bejana hidup perempuan itu. Setiap hari terus dihisap esensinya, paling lama beberapa bulan, dia akan jadi mayat kering. Kita juga bisa dapat imbalan yang lumayan. Ide bagus, Rian. Ambil sama-sama bapaknya dan kembalikan padanya. Sekalian antar dia ke Sekte Harmoni. Ardian, ku beri kau satu kesempatan. Asal kau bersujud dan minta maaf pada Tuan Muda Wijaya, aku bisa izinkan kau kembali ke keluarga Pratama. Juga bisa kembalikan tablet arwah ayahmu ke aula leluhur keluarga Pratama. Kembali ke keluarga Pratama? Untuk jadi penjilat keluarga Wijaya? Memangnya kenapa jadi penjilat? Asal Tuan Muda Wijaya mau, aku bahkan rela jadi anjing di kakinya. Rendra Pratama. Harga dirimu mana? Kau ini kepala keluarga Pratama, tapi pada Junior Wijaya, kau menjilat dan merengek. Jadi anjing yang dihina semua orang. Harga diri buat apa? Ada yang mau jadi anjing Tuan Muda Wijaya, tapi tak dapat kesempatan. Bisa jadi anjingnya. Itu berkah untuk generasi keluarga kami. Ardian di dunia ini harus punya kekuatan, punya latar belakang. Orang keluarga Pratama, semua tunduk padaku. Mau lawan aku bagaimana?
Tuan Muda Wijaya benar. Kau cuma sampah, 10 akar roh. Saat aku bicara, jangan menyela, paham? Ya Tuan Muda, aku tampar mulutku. Rendra Pratama, dulu saat ayahku masih hidup, keluarga Pratama begitu berwibawa. Lihat dirimu sekarang, memalukan. Lalu bagaimana? Bisa jadi anjing keluarga Wijaya adalah kehormatan bagi kami. Tulang kalian lembek, tapi aku dari lahir keras kepala. Lelaki sejati hidup di dunia, mana mungkin rela hidup di bawah orang lain. Maksudmu apa? Mulai hari ini, aku Ardian Pratama, keluar dari keluarga Pratama. Kedepannya, aku akan ciptakan keluarga Pratama yang baru. Hidupi dulu hari ini. Ku beri kesempatan terakhir. Jadi anjing di bawah kakiku, bisa ku selamatkan nyawamu. Bantu dirikan keluarga Pratama baru. Juga bukan tak mungkin. Ardian, leluhur keluarga Wijaya ada di sini. Kau berani memukulku? Memukulmu itu pantas. Kalau tidak, aku yang sedih. Ardian, kau cari mati. Bentuk formasi, bunuh dia. Suamiku, aku sudah meresapkannya. Tenaga roh di tubuhku berhasil membentuk inti emas. Aku temani kau keluar. Ardian, jangan sampai ada apa-apa padamu. Kau belum memaafkanku. Kak Ardian, ini pil pemulih roh. 1 butir bisa pulihkan 70% tenaga roh. Apa lagi yang perlu diharapkan? Benar-benar tak perlu lagi. Kalian tunggu di sini saja. Mereka belum bisa apa-apakan aku. Sungguh. Mereka berempat itu yang terkuat di keluarga Wijaya. Cuma sebatas puncak inti emas. Satu pukulan satu orang. Sombong sekali. Bunuh dia. Hari ini adalah hari kehancuran. Keluarga Wijaya. Jiwa bayi, keluar! Kau sudah membentuk jiwa bayi? Jiwa bayi pun apa? Melawan keluarga Wijaya. Jalan buntu. Semua murid Wijaya, dengarkan perintah. Bentuk formasi 4 simbol. Siap. 4 simbol muncul. Ardian, formasi 4 simbol ini adalah warisan dari alam atas. Rasakan ajalmu. Bagaimana mungkin? Kau baru saja membentuk jiwa bayi, tapi bisa hancurkan formasi 4 simbol? Formasi 4 simbol apaan? Menurutku, lebih cocok disebut formasi 4 cacing. Berani sekali kau. Leluhur, tolong aku. Ikat dia. Akan kuperlihatkan padanya. Bagaimana keluarga Wijaya yang diandalkan. Akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Bima Saputra, kau berani sentuh aku? Apakah kau ingin keluarga Saputra terjerumus ke jurang kehancuran? Pengawal, ikat dia untukku. Ayo. Mari kita lihat, keempat makhluk kecil kalian ini punya kemampuan apa. Kurang ajar. Bocah, jangan-jangan kau pikir dengan membentuk jiwa bayi, kau bisa melawan kami berempat?
Kau terlalu naif. Kalau bertarung 1 lawan 1, Kami berempat memang bukan lawanmu. Tapi jika kami berempat bersatu, tak ada yang bisa mengalahkan kami. Di hadapanku, siapa yang berani bilang tak terkalahkan? Matilah. Hancurkan. Ardian, tak kusangka kau ternyata bisa menggoyahkan wujud hukum kami. Kami beri kau satu kesempatan. Masuklah ke keluarga Wijaya, jadilah putra suci kami. Dengan sumber daya keluarga kami, ditambah bakatmu, diberi waktu, pasti bisa naik ke alam atas. Tidak, akulah putra suci keluarga Wijaya. Dia cuma sampah, berakar roh 10. Leluhur, kenapa kau hapus kultivasiku? Diam. Kalau bukan karena kau, mana mungkin keluarga Wijaya berakhir seperti ini? Bagaimana? Asal kau setuju, baik status maupun sumber daya, atau bahkan wanita cantik, semua bisa kami penuhi. Kau pikir aku percaya? Jiwa bayi, keluar! Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kekuatan ini setara dengan serangan penuh, tahap menengah jiwa bayi. Sudah siap mati? Ardian, jangan bunuh kami. Keluarga Wijaya kami adalah cabang dari keluarga utama Wijaya di alam atas. Kalau kau bunuh kami, keluarga utama pasti mengirim utusan untuk membunuhmu. Akhirmu sudah pasti. Memang benar di alam atas ada keluarga utama mereka. Tungku pembakar langit itu diberikan oleh keluarga utama. Benar! Asal kau biarkan kami hidup, masalah hari ini bisa kami maafkan. Kami maafkan. Sepertinya kalian belum menyadari situasi. Ardian, habislah kau! Kau tamat! Semut rendahan alam bawah. Berani hancurkan warisan keluarga Wijaya? Harus dihukum mati. Keluarga utama Wijaya kalian cuma segini kuatnya? Berani turun bertarung? Kalau bukan karena aturan, kau sudah mati. Setahun lagi, portal dunia terbuka. Aku akan turun ke alam bawah. Kalian semua akan mati. Keluarga utama Wijaya turun tangan. Ini masalah besar. Takut apa? Setahun lagi, siapa menang belum tentu. Suamiku, kau baik-baik saja? Istirahat sebentar akan pulih. Kak Ardian, apa rencanamu untuk Raka Wijaya? Ardian, jangan bunuh aku! Aku tahu rahasia keluarga utama Wijaya. Baik, coba ceritakan. Bebaskan aku dulu! Mau cerita atau tidak? Jangan, aku cerita. Utusan keluarga Wijaya turun ke alam bawah akan kena belenggu aturan. Tingkat kultivasinya ditekan ke jiwa bayi puncak. Jiwa bayi puncak? Kalau aku bisa naik ke tahap akhir jiwa bayi, dengan tubuh surya murni ini, bisa melawannya. Sepengetahuanku, dari tahap awal jiwa bayi ke tahap akhir, perlu setidaknya 10 tahun. Setahun terlalu singkat.
kecuali ada keajaiban. Setahun lalu, aku cuma murid bejana hidup di Sekte Harmoni. Sekarang jiwa bayiku sudah terbentuk. Kalau begitu, aku akan ciptakan keajaiban lagi. Suamiku, aku yakin kau bisa. Ardian, bagiku engkau adalah sebuah keajaiban. Kak Ardian, tenang, aku akan bantu kau sepenuh hati. Syukur ada kalian bertiga. Mau dibunuh, suami? Adik Ayu, demi kita pernah satu perguruan, tolong bicaralah. Minta Ardian kasih ampun. Dulu kau paksa Ardian keluar dari sekte dengan sokongan keluarga Wijaya dan memaksaku jadi pasangan kultivasimu. Ardian, mungkin lebih baik jangan bunuh dulu. Mungkin berguna saat utusan Wijaya turun nanti. Baik, biarkan dia hidup dulu. Setahun lagi, akan kubuat dia saksikan bagaimana aku mengalahkan utusan Wijaya. Kalian bertiga mau kemana? Anakku. Tak kusangka kau sekuat ini. Memang anak kakakku yang hebat. Kau tak pantas sebut ayahku. Bawa aku ke keluarga Pratama sekarang. Baik, aku hantar kau ke sana. Mulai sekarang kaulah kepala keluarga Pratama. Rendra Pratama. Di mana pusara ayahku? Di sana. Sujud. Kematian ayahku dulu, apa ada hubungannya denganmu? Tidak ada. Ayahmu tewas. Dipukul monster. Di pegunungan 10.000 monster. Pegunungan 10.000 monster? Kak Ardian, pegunungan itu daerah terlarang manusia. Penuh monster. Bahkan ada Raja Monster tahap akhir jiwa bayi. Jika kau ingin capai tahap akhir jiwa bayi, dalam setahun, satu-satunya cara adalah berlatih di pegunungan 10.000 monster. Sekalian selidiki Penyebab kematian ayahku dulu. Dulu ayahmu tewas mengenaskan di luar. Rendra Pratama ini tak hanya rebut titah kepala keluarga, tapi juga usir kau dari keluarga. Dosanya tak terampuni. Tuan Muda Ardian, mohon kau pimpin kembali keluarga kita dan bawa ke kejayaan. Ardian, kata tetua benar. Karena kau sudah kembali, posisi kepala keluarga memang milikmu. selama bertahun-tahun Rendra Pratama menindas garis utama keluarga, menyingkirkan yang tak sepaham, membuat keluarga kacau balau. Dia pantas dihukum mati. Hari ini aku, Ardian Pratama, akan bersihkan keluarga untuk ayahku. Ada yang keberatan? Ardian, aku pamamu. Aku tahu salahku. Tak seharusnya aku merebut stempel kepala keluarganya. Tak seharusnya aku mengusirmu dari keluarga Pratama. Aku benar-benar menyesal. Kumohon ampuni nyawaku. Rendra Pratama. Kak sepupu, aku dipaksa ayahku. Kumohon lepaskan aku. Aku akan patuh padamu selamanya.
Aku rela jadi anjing peliharaanmu. Kak Ardian, dulu aku yang salah. Tak seharusnya aku menghasut mereka untuk mengirimmu ke Sekte Harmoni. Kepala keluarga Rendra Pratama memimpin keluarga bertahun-tahun. Diam-diam membina banyak kaki tangan. Kini Rendra sudah tersingkir. Mereka itu sebaiknya ditangani juga. Urusan ini kuserahkan pada kalian. Semua dihukum sesuai aturan keluarga. Baik. Di mana ruang rahasia keluarga Pratama? Aku perlu stabilkan tahapku. Silakan ikut aku, kepala keluarga. Kak Ardian, ini api tungku pembakar langit. Setelah aku tembus ke inti emas, aku berhasil menyalakannya kembali. Api tungku pembakar langit? Sebagian besar tenaga roh di tubuhmu sekarang berasal dari tenaga roh tungku pembakar langit. Kalau bisa memurnikan api ini, pasti kekuatanmu melonjak drastis. Naik pesat. Menarik. Aku tak merasakan sedikit pun panasnya. Kak Ardian benar-benar berbakat luar biasa. Dalam waktu sesingkat ini, sudah berhasil memurnikan api tungku. Sekarang tinggal stabilkan tahap kultivasimu dengan baik. Ketua Sekte Pedang Langit berkunjung. Sekte Pedang Langit. Sekte kelas 2. Kekuatannya setara dengan Sekte Harmoni. Dulu mereka bawahan keluarga Wijaya. Sepertinya setelah keluarga Wijaya dihancurkan, mereka panik. Ayo, kita lihat keluar. Saya Galang Halim, Ketua Sekte Pedang Langit. Hormat pada Tuan Ardian. Ketua Halim, bukankah sekte kalian bawahan keluarga Wijaya? Kenapa datang menemuiku? Tuan Ardian mungkin belum tahu, sekte kami tunduk pada keluarga Wijaya. Karena terpaksa, Tuan Ardian menghancurkan mereka. Sangat membantu kami Sekte Pedang Langit. Katanya keluarga utama Wijaya dari alam atas akan menyerang Tuan Ardian. Sekte Pedang Langit ingin membantu Tuan sekuat tenaga. Ini adalah teratai salju 7 warna dari Jin Barat yang kami simpan bertahun-tahun. Jika bisa dapatkan juga rumput jiwa bayi, inti monster tingkat 4, dan bunga pemadat energi, bisa buat pil pemecah jiwa bayi. Pil pemecah jiwa bayi. Kak Ardian, itu pil tingkat 5 bisa bantu kultivator jiwa bayi tembus batas. Tapi membuat pil ini sangat sulit. Teratai salju 7 warna baru matang setelah 500 tahun. Bunga pemadat energi hanya tumbuh di tempat yang diselimuti energi yin. Sedangkan rumput jiwa bayi hanya ada dalam legenda.
Ardian, aku ingat di Sekte Harmoni, ada satu alam rahasia. Di dalamnya ada sebatang bunga pemadat energi yang hampir matang. Benar. Aku tak mungkin salah ingat. Hanya saja alam rahasia itu, hanya guru agungku yang bisa membukanya. Sayangnya, dia selalu dalam tahap meditasi tertutup. Saat hamba berangkat kemari mendapat kabar, Ketua Sekte Harmoni telah berhasil membentuk jiwa bayi dan keluar dari meditasi beberapa hari lalu. Ardian, sekarang juga aku antar kau kembali ke Sekte Harmoni. Mohon guru agung buka alam rahasia. Untuk membuat pil pemecah jiwa bayi, harus temukan kakekku dulu. Sepertinya Anda adalah cucu ahli alkimia Mahendra, ya? Anda kenal aku? Setahun lalu, aku beruntung bertemu ahli alkimia Mahendra di pegunungan 10.000 monster. Dia bilang di barat laut, dia menemukan sebatang rumput jiwa bayi yang belum matang. Sepertinya kita harus pergi ke pegunungan 10.000 monster. Kak Ardian, meski kau bisa temukan semua bahan ini, tetap perlu cari kakekku. Di seluruh alam bawah ini, hanya dia yang bisa buat pil pemecah jiwa bayi. Jangan buru-buru. Ardian, cari dulu rumput jiwa bayi dan bunga pemadat energi. Ketua Sekte Halim, Terima kasih. Kepala keluarga pertama, jangan sungkan. Mulai hari ini, Sekte Pedang Langit hanya akan mengikuti perintah keluarga Pratama. Jika tak ada urusan lain, saya mohon diri dulu. Ardian, kau pikir kau bisa mengalahkan utusan keluarga Wijaya? Terlalu naif. Suamiku, maksudmu apa? kau pikir Galang Halim benar-benar berpihak pada kita? Ardian, apa kau menemukan sesuatu? Selama ribuan tahun ini, Sekte Pedang Langit mengandalkan status bawahan keluarga Wijaya. Banyak menyinggung sekte lain. Sekarang aku hancurkan keluarga Wijaya. Menurutmu, masa depan mereka akan baik? Kak Ardian benar. Tadi aku sudah curiga, dia aneh. Ternyata memang ada konspirasi. Ini buktinya. Apa ini? Energi iblis. Tersembunyi di dalam teratai salju 7 warna itu. Jika energi iblis itu masuk ke tubuh Kak Ardian, Brengseknya Galang Halim. Aku akan minta ayah, hancurkan Sekte Pedang Langit. Biarkan dulu, masih ada gunanya. Biarkan mereka melonjak-lonjak sebentar. Suamiku, kalau teratai salju 7 warna bermasalah, kenapa kau masih cari bunga pemadat energi? Kak Nisa, teratai salju 7 warna. Bukan cuma itu satu-satunya. Kak Ardian ingin dalam setahun naik ke tahap akhir jiwa bayi. Pil pemecah jiwa bayi wajib. Betul, ayo ke Sekte Harmoni. Wah, ini kan Ardian yang keluar sukarela dari sekte. Kenapa balik lagi hari ini? Kalian berdua, kalau bukan karena hormat pada ketua sekte, gue tampar kalian sampai mati. Ardian. Ketua sekte sudah bentuk jiwa bayi. Jangan lancang. Hari ini gue lancang. Bisa apa kalian?
Ardian berani serang kami? Ketua sekte pasti takkan biarkan kau. Cukup. Ketua sekte, tolong beri kami keadilan. Ardian ini keterlaluan. Ardian, kau sudah keluar dari sekte harmoni? Sekarang balik buat onar. Apakah kau terlalu meremehkan aku? Tetua, mereka yang hina dan tantang dia dulu. Ketua sekte, kami cuman... Diam. Kalian pikir aku tak tahu? Perbuatan kalian? Hukum kalian ke bukit belakang. Menghadap tembok 100 tahun. Gaji dipotong setengah. Pergi. Dalam setahun, dulu kau cuma murid pelayan. Sekarang sudah bentuk jiwa bayi. Memang jenius langka. Ketua sekte terlalu puji. Ayung. Kalian antar kedua dewi ini ke balai samping untuk istirahat. Aku perlu bicara dengan saudara Ardian. Baik. Saudara Ardian, silakan ikut aku. Ketua sekte, untuk apa kau bawa aku ke sini? Ardian. Sebenarnya dulu keputusan menjadikanmu bejana hidup Ayu atas kehendakku. Ketua sekte, waktu itu sudah memperhatikanku? Benar. Di alam bawah ini tak ada yang tahu betapa kuatnya tubuh Surya Murni. Asal kau bisa bertumbuh, pasti akan melesat tinggi dalam sekejap. Alam bawah. Jadi ketua berasal dari alam atas? Aku juga orang keluarga utama Wijaya. Dulu untuk menghindari kejaran musuh, aku terpaksa turun diam-diam. Kebetulan nasib, masuklah ke sekte harmoni ini. Mengapa ketua sekte? Cerita semua ini padaku? Kumohon saudara Ardian, bantu aku bunuh seseorang. Siapa? Utusan keluarga Wijaya. Dia sudah musuh bebuyutanku. Bahkan tanpa permintaanmu, aku pasti akan membunuhnya. Tapi dari ucapanmu, sepertinya kau kenal utusan itu. Kenal. Tentu saja kenal. Dia adalah kakak baikku, Dimas Wijaya. Kakak? Benar. Aku sebenarnya putri garis utama Wijaya. Demi kepentingan keluarga, ayah memaksaku menikahi tuan muda sulung keluarga Kencana agar aku tak punya ikatan. Dimas Wijaya, tangan sendiri membunuh Kanda Senoku. Untuk balas dendam, di hari pernikahan, ku kebiri tuan muda Chen itu. Ketua sekte Rati, caramu memang hebat ya. Dimas Wijaya turun ke alam bawah ini, bukan cuma untuk membunuhmu, tapi lebih penting untuk membawaku pulang dan minta maaf ke keluarga Kencana. Jadi, sejak setahun lalu, kau sudah merencanakan ini? Ingin melatihku untuk hadapi kedatangan Dimas Wijaya. Cuma aku tak sangka dia bakal turun secepat ini. Untungnya kecepatan pertumbuhanmu juga cukup pesat. Tenang saja, dalam setahun ini, sekte harmoni akan bantu kamu sepenuhnya untuk tembus ke tahap akhir jiwa bayi. Sejujurnya, kunjunganku hari ini adalah untuk minta paduka ketua buka alam rahasia Gunung Hijau. Kamu ingin ambil bunga pemadat energi di dalamnya untuk bak pil pemecah jiwa bayi, kan? Benar, Alam rahasia Gunung Hijau. Kubawa dari alam atas. Di dalamnya sangat berbahaya. baiklah kalau begitu. Ini pintu masuknya. Bunga pemadat energi ada di kedalaman alam rahasia.
Itu sepertinya monster. Tingkat 5 yang hampir berwujud manusia. Kita hindari saja. Energi roh di sini sangat pekat. Pantasan ada bunga pemadat energi. Hati-hati, ada monster. Beruang iblis mengamuk. Biar aku yang urus. Kekuatan beruang iblis ini setara kultivator tahap menengah jiwa bayi. Kau bisa menggoyangkannya? Kau terlalu kuat. Baru saja membentuk jiwa bayi. Langsung bisa habiskan. Monster tahap menengah jiwa bayi. Bukan aku yang kuat. Tapi dia yang terlalu lemah. Lewati rawa ini, lalu 2 gunung lagi, kita akan lihat bunga pemadat energi. Semoga saja kita bisa ambil bunga pemadat energi dengan lancar. Ayo. Bunga pemadat energi. Hati-hati. Di sekitar bunga pemadat energi, ada monster penjaganya. Ular piton ke-8. Aura ini lebih kuat dari beruang iblis mengamuk tadi. Hampir setara tahap akhir jiwa bayi. Kita serang bersama. Baik. Binatang buas, serahkan nyawamu. Ketua Sekte Rati, kau baik-baik saja? Sisik makhluk ini terlalu keras. Sepertinya butuh kau yang bertindak. Saudara kultivator Ardian, kelemahannya mungkin di matanya. Kesempatan bagus. Makhluk ini sudah berkembang kecerdasan. Hati-hati tipuannya. Ardian! Serang lukanya. Inti monsternya mana? Ular piton ke-8, terbentuk dari energi yin. Tidak ada inti monster. Ambil dulu bunga pemadat energinya. Bunga pemadat energi sudah didapat. Selanjutnya, saatnya ke pegunungan 10.000 monster. Ketua Sekte Rati, terima kasih.
Saudara Ardian jangan sungkan. Asalkan kau bisa bunuh Dimas Wijaya itu balasan terbesar untukku. Suamiku, aku ingin pulang. Kak Ardian, aku juga harus kembali ke kediaman gua. Ardian, aku ingin tinggal di sisi Guru Agung, berlatih dengan tekun, berusaha membentuk jiwa bayi secepatnya. Tiga orang bodoh. Kalian takut mengganggu kultivasiku? Kalian lupa aku punya tubuh surya murni? Kalian di sampingku baru bisa bantu aku berkultivasi. Benarkah? Sedang katakan, suamiku tak akan biarkan aku pergi. Guru Agung, aku juga ingin ikut Ardian. Kalau begitu ikutlah. Dia pria baik. Kuharap kau bisa kembali ke hatinya. Aku pasti bisa. Kak Ardian, dengan mereka berdua membantumu berkultivasi, aku tak perlu ikut. Aku mau pulang mendalami jalan alkimia. Semoga bisa naik ke ahli alkimia tingkat 5. Saat itu, meski kakekku belum kembali, aku tetap bisa membantumu membuat pil pemecah jiwa bayi. Adik Citra, kalian bertiga adalah orang terpenting bagiku. Mana mungkin aku tega membiarkanmu pergi sendirian? Bukankah Liu Chuhao bilang dia pernah lihat kakekmu di pegunungan 10.000 monster? Mungkin saja kita bisa bertemu di sana. Benar, adik Citra. Kekuatan suamiku, kan kau sudah tahu. Kami berdua tak akan sanggup menghadapinya. Nisa benar. Tanpamu, dia bisa menyiksai kami berdua. Ardian ini, sihir apa yang dimilikinya, sampai bisa membuat 3 gadis ini sepenuh hati dan tak berpaling mengikutinya? Ini pegunungan 10.000 monster? Sungguh megah. Pegunungan 10.000 monster. Monster berkeliaran di mana-mana. Tempat terlarang bagi manusia. Kak Ardian, untuk mencari rumput jiwa bayi, kita harus masuk ke pinggiran pegunungan dulu. Di pinggiran seharusnya cuma ada monster tingkat 3. Cocok untuk kalian berlatih. Ayo. Itu monster tingkat 3, serigala angin hijau. Saudari-saudari serang. Kamu benar-benar pandai memilih lawan. Suamiku, belum selesai. Aku sudah lapar sekali. Sudah. Enak sekali! Jangan buru-buru, makanlah pelan-pelan. Suamiku, menurutmu, akankah kita punya saudari lain lagi? Sekarang dengan kalian bertiga, sudah cukup. Urusan nanti, siapa yang tahu? Sudah tahu kau ini cowok brengsek. Playboy rese?
Lelaki pengkhianat cinta. Sepertinya kalian tidak puas ya? Ayo, bertarung lagi 300 ronde. Suamiku jalan ke sana. Suamiku, kita sudah mencari sebulan. Tak hanya rumput jiwa bayi, bahkan sebatang rumput roh tinggi pun tidak kita temui. Jangan-jangan Galang Halim menipu kita? Tidak. Walau dia sangat ingin mencelakaiku, tapi hanya setelah aku meminum pil pemecah jiwa bayi dan terkontaminasi energi iblis, barulah dia punya kesempatan bertindak. Kuduga dia sedang menunggu kita. Kak Ardian benar. Lagi pula, aku sepertinya pernah dengar kakek beberapa puluh tahun lalu bilang, di sini ada sebatang rumput jiwa bayi yang masih muda. Cuma lokasi pastinya tak tahu. Ada orang sedang bertarung dengan monster. Gelombang tenaga rohnya kuat sekali. Setidaknya monster tingkat 4. Kak Ardian, kita lihat ke sana. Ayo kita lihat. Mungkin saja kita dapat info soal rumput jiwa bayi. Monster puncak tingkat 4, Garuda emas bersayap. Orang itu sudah hampir tak tahan. Kakek, Anda baik-baik saja? Terima kasih atas bantuannya, saudara muda. Hati-hati. Binatang buas. Serahkan nyawamu. Akan kulihat seberapa kuat cakarmu. Mati kau. Saudara muda, jangan hadapi langsung. Serangan binatang ini sangat kuat. Akan kulihat seberapa kuatnya. Sekarang mau kabur? Terlambat. Saudara muda benar-benar hebat. Makan Garuda emas bersayap, bukan lawanmu. Terlalu dipuji, senior. Boleh tahu panggilan senior? Laufu Surya Mahendra, hanya kultivator pengembara biasa. Anda Guru Mahendra? Saudara muda kenal Laufu? Kakek? Citra, kamu di sini? Kakek, kami mencari rumput jiwa bayi. Rumput jiwa bayi? Kamu mau buat pil pemecah jiwa bayi? Saya baru membentuk jiwa bayi. Ingin dalam setahun naik ke tahap akhir jiwa bayi. Hanya bisa andalkan pil pemecah jiwa bayi. Saudara muda, di usia semuda ini sudah bisa membentuk jiwa bayi. Bakatmu luar biasa. Tapi dalam setahun, dari tahap awal jiwa bayi, langsung ke tahap akhir, hampir mustahil. Bahkan dengan pil pemecah jiwa bayi pun sulit. Saya tak punya pilihan. Kalau setahun lagi,
tak bisa ke tahap akhir jiwa bayi, saya akan mati. Kakek! Pasti ada caranya kan? Benar kan? Tolong bantu Kak Ardian dong. Dasar anak ini. Bukan aku tak mau bantu, tapi ini memang sangat sulit. Dia baru ke tahap jiwa bayi. Untuk naik ke tahap menengah, tak cuma butuh waktu, tapi juga pertarungan terus-menerus. Setahun. Mustahil. Kakek, sekarang aku sudah jadi pasangan kultivasi. Kalau dia mati, aku tak akan hidup sendiri. Nanti Kak Ardian menjadi lagi tua. Lihat nanti kau bagaimana. Pasangan kultivasi. Benar, anak perempuan besar tak mau lagi diatur. Baiklah, ini 9 pil pembentuk ulang. Bisa memulihkanmu ke kondisi puncak saat hampir mati. Pasti bisa tembus tahap menengah jiwa bayi. Terima kasih, Guru Mahendra. Masih panggil Guru Mahendra? Terima kasih, kakek. Dengan pil ini, aku pasti bisa tembus ke tahap menengah jiwa bayi. Bagus, semangatnya tinggi. Aku bisa bantu buat pil pemecah jiwa bayi, tapi bahannya kau harus kumpulkan sendiri. Tentu saja. Hanya saja aku harap kakek bisa kasih tahu lokasi rumput jiwa bayi. Aku bisa antar kau ke sana, tapi bisa dapat atau tidak, tergantung kemampuanmu. Terima kasih, kakek. Jangan buru-buru berterima kasih. Rumput jiwa bayi itu ada di kedalaman pegunungan 10.000 monster. Yang menjaganya adalah seekor harimau kegelapan. Yang hampir mencapai tingkat 5, selama belum benar-benar jadi monster tingkat 5. Aku harus coba. Rumput jiwa bayi ada di dasar jurang ini. Harimau ke-8 juga di bawah. Aku yang turun. Suamiku aku temani kau. Kak Ardian, aku juga mau turun. Tidak boleh, di bawah terlalu berbahaya. Kalian tunggu di atas, aku turun sendiri. Saudara muda benar, kalian turun hanya akan menjadi beban. Biarkan aku yang temani dia turun. Jika ada bahaya, bisa saling bantu. Hati-hati. Energi yin di sini sangat pekat, bisa mempengaruhi pikiran. Harimau kegelapan. Sial. Binatang ini hampir jadi monster tingkat 5. Pantas saja, hampir menjadi monster tingkat 5. Kekuatannya luar biasa. Sepertinya, rumput jiwa bayi ini tak mudah didapat. Ardian, aku yang tahan dia. Kamu ambil rumput jiwa bayinya, ada di tempat harimau kegelapan muncul tadi. Akhirnya dapat. Brengsek. Mati kau.
Kakek, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kakek, ayo kita naik dulu. Kakek, Citra, jangan menangis. Kakek baik-baik saja. luka kakek terlalu parah. Harus cepat pulang untuk diobati. Ini salahku. Aku yang mencelakakan Guru Mahendra. Bodoh, kakek belum mati. Salahkan apa? Justru kamu sudah siap. Nekat menerobos batas? Kak Nisa, tolong antar kakek. Pulang dulu. Aku mau berlatih di pegunungan 10.000 monster. Harus berhasil naik ke tahap menengah jiwa bayi sebelum urusan keluarga Wijaya. Turun ke sini. Bagaimana dengan rumput jiwa bayi? Kakek, masih kurang 1 teratai salju 7 warna. Suamiku, di keluargaku kebetulan ada 1 teratai salju 7 warna. Karena bahan-bahannya sudah lengkap, aku akan segera bantu buatkan pil pemecat jiwa bayi. Terima kasih, kakek. Kalau begitu, aku pergi berlatih dulu. Jangan nangis. Cepat bawa aku pulang. Sudah setengah tahun lebih tak bisa ditunda. Hai binatang, rasakan ajalmu. Ternyata benar, pertarungan nyata adalah cara tercepat untuk meningkatkan kemampuan bertarung. Lanjutkan. Tembuslah. Akhirnya tahap menengah jiwa bayi. Saatnya pulang. Utusan keluarga Wijaya, semoga kau jangan terlalu lemah. Suamiku, kau akhirnya kembali. Ardian, saat kau tidak di sini, kami bertiga sangat merindukanmu. Kak Ardian, cium dong. Ardian, ini pil pemecah jiwa bayi. Baru saja selesai dibuat. Aku tidak tahu, sekarang kau sudah sampai tahap apa? Tahap menengah jiwa bayi. Memang pantas jadi pria. Yang dipilih cucuku. Kau benar-benar berhasil. Kalau begitu, cepatlah serap pil pemecah jiwa bayi ini. Ayu, kau hubungi guru agungmu. Minta dia datang ke keluarga Pratama. Aku khawatir saat mencerna pil pemecah jiwa bayi, Dimas Wijaya tiba-tiba muncul. Di seluruh negeri Aruna, mungkin hanya dia yang bisa menghalanginya. Aku segera pergi. Ketua Sekte Rati, suamiku belum keluar dari retret. Bagaimana persiapan formatnya? Sudah selesai? Formasi yang kubuat adalah formasi zirah emas yang kubawa dari alam atas. Cukup menahan Dimas Wijaya selama 2 jam. Jangan khawatir, Nona Saputra. Aku sudah menyatukan api alkimiaku ke dalam formasi zirah emas. Saat Dimas Wijaya berhasil merusak formasi, dia akan langsung diserang balik oleh api alkimia ini. Meskipun tak bisa membunuhnya, setidaknya bisa melukainya. Semut rendahan alam bawah. Batas waktu 1 tahun sudah habis. Keluar dan terima ajalmu.
Adik baikku, tak kusangka kau juga di sini. Kupikir kau akan terus bersembunyi dariku. Dimas Wijaya, hari ini aku akan membalas dendam untuk Kanda Seno. Balas dendam? Haha. Setelah ratusan tahun, kau masih begitu naif. Hahaha. Cuma dengan beberapa semut rendahan ini, mau balas dendam bagaimana? Formasi zira emas? Itu cuman perjuangan sia-sia sebelum mati. Hari ini akan kutunjukkan. Di hadapanku, kalian semua cuma sekumpulan semut rendahan yang lucu. Suamiku, cepatlah sadar. Kalau tidak, kita baru bisa bertemu di alam baka. Rasakan keputusasaan. Bagus, bagus sekali. Tak kusangka di alam bawah, masih ada seorang ahli alkimia tingkat 5. Sayangnya hari ini kalian semua akan mati. Di mana semut rendahan Ardian itu? Suruh dia cepat keluar dan mati. Mau bertemu suamiku? Lewati aku dulu? Hah, kau bahkan belum membentuk jiwa bayi. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Tapi, melihatmu cukup cantik, asalkan bersumpah atas dao langit, untuk jadi wanitaku, aku akan pertimbangkan membiarkanmu hidup. Kalian berdua juga sama. Kau pikir siapa dirimu? Kau bahkan tak bisa menandingi sehelai rambut suamiku? Lihat wajahmu ini. Sepertinya cuma kuat di luar, lemah di dalam. Bagaimana kalau kubuatkan beberapa pil penguat tubuh untukmu? Kalian cari mati. Sekarang akan kuperlihatkan padamu. Siapa yang lebih kuat? Aku atau semut rendahan itu? Matilah. Semut rendahan, akhirnya kau keluar. Suamiku, kau berhasil menerobos batas? Kalian obati luka dulu. Sampah ini akan kuhabisi sendiri. Sudah siap untuk mati? Dimas Wijaya, naik ke sini dan matilah. Kau cuma semut rendahan? Jangan pikir bisa mengalahkanku. Sekarang akan kuperlihatkan jarak antara kita. Tak kusangka, kau sekuat ini. Ternyata aku meremehkanmu. Aku juga tak menyangka kekuatanmu serendah ini. Matilah. Kau malah membiarkan jiwa bayimu melumat api tua tungku pembakar langit. Damar Wijaya, hari ini kau mati. Semut rendahan, aku Tuan Muda Kedua Wijaya. Kalau kau berani bunuh aku, keluarga Wijaya pasti hancurkan seluruh alam bawah. Masih mau ancam aku? Bodoh sekali. Karena kalian semua ingin aku mati, ayo mati bersama. Bahaya, dia mau meledakkan diri. Jangan harap. Hahaha, percuma. Daya ledak diriku. Bahkan, jiwa bayi puncak sempurna tak bisa tahan.
Kalian semua mati bersamaku. Teknik penyegel roh Rati Wijaya. Beraninya kau? Tidak, mustahil. Bagaimana aku bisa kalah oleh semut rendahan dari alam bawah ini? Semut rendahan alam bawah. Hari ini, kau mati di tangan semut rendahan alam bawah ini. Akhirnya selesai. Tidak, belum berakhir. Suamiku Damar Wijaya sudah mati. Kita akhirnya bisa hidup tenang dan bahagia. Tidak, keluarga utama Wijaya masih ada. Ancaman masih ada. Jadi aku akan serbu alam atas, lenyapkan keluarga utama Wijaya. Hancurkan mereka sampai tuntas. Kalian tunggu aku di keluarga Pratama.